Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat sehat RSO. Kali ini kita bertemu kembali dalam Orto Podcast dan semoga topiknya semakin menarik ya, walaupun masih di masa pandemi ya. Ya. Dan pagi hari ini kebetulan ini Pak Ali dari PPI, ya Pak Ali ya, PPI, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Ortopedi, berkenan duduk di sini untuk kita berbincang tentang masalah ya PPI lah, pencegahan dan pengendalian infeksi, utamanya dalam masa pandemi ini. Nah, sebelumnya Pak Ali ini adalah setiap hari ke aktivitasnya sebagai seorang IPCN. Apa itu Pak IPCN? Kalau masyarakat mungkin belum kenal ya, sahabat sehat RSO. IPCN itu kalau singkat kepanjangannya dari Infection Prevention and Control Nurse. Indonesianya? Ya, Indonesianya perawat pencegah dan pengendali infeksi. Betul. Jadi tugas keseharian Pak Ali ini bagaimana mengupayakan infeksi di satu layanan kesehatan, khususnya rumah sakit ortopedi itu tidak meningkat, atau ketika terjadi infeksi itu tidak bertambah kemana-mana. Namanya juga mencegah dan mengendalikan ya Pak Ali. Betul. Tapi di kesehariannya beliau juga survei, bekerjasama dengan teman-teman yang ada di lapangan ya. Oke, sahabat sehat RSO, kita fokus saja ke permasalahan atau ke topik pembicaraan kita hari ini. Mari kita akan membicarakan terkait dengan, kita kan sudah pada di nakes sudah divaksin ya. Betul, iya. Vaksin sudah. Pertama dan kedua. Pak Ali sudah? Saya sudah. Sudah ya. Kok ragu-ragu? Sudah itu mantap Mas, pokoknya yes. Oke. Tentunya masyarakat perlu tahu setelah divaksin itu apakah nanti akan jadi satu bentuk kekebalan tubuh yang aktif, tidak harus pakai masker, tidak harus cuci tangan, tidak harus menjaga jarak, bisa kemana-mana bebas seperti sebelum pandemi. Mungkin itu dulu ya. Saya perlu. Oke, Pak Par. Pertama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali pada kali ini saya mendapat kesempatan untuk berbicara di Orto Podcast ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi media yang cukup bermakna dan bermanfaat untuk kemajuan rumah sakit kita, untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Par tadi terkait apakah seseorang yang sudah divaksin harus itu nanti bebas? Tentunya tidak. Jadi tujuan dari vaksin itu kan memang membuat kekebalan tubuh atau antibodi, di mana nanti ketika kita terpapar dengan virus COVID misalkan, itu kita bisa sakit tapi tidak sampai jatuh ke fase yang kritis ya, karena kita sudah terbiasa. Namun begitu kita tidak bisa meninggalkan yang namanya 3M, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu tetap harus dilakukan. Itu untuk tetap meminimalkan potensi risiko yang ada, karena memang ini belum bebas dari tempat kita. Virus-virus ini sudah banyak merebak di lingkungan kita, walaupun mungkin kali ini kasus mungkin di Solo Raya mungkin menurun, tapi fakta data nasional itu per hari masih di atas 5.000-an Pak per hari. Jadi bahaya masih ada di mana-mana, maka tidak bisa melepas itu. Setelah divaksin itu saya bebas kemana-mana, saya sudah anti COVID gitu ya. Tidak. Jadi walaupun sudah divaksin, Anda nanti terpapar, itu potensi menyebarkan itu masih bisa seperti itu. Ya, jadi kita tetap harus patuh pada 3M. Bahkan kalau kami baca itu tambah 2M ya Pak Ali ya. Karena budaya kita itu yang 2M itu memang harus diwaspadai sekali. Terkait dengan ketidakpatuhan dari masyarakat, atau mungkin saya sendiri menghindari mobilitas itu juga mobilitas yang tambah membaca doa juga. boleh saja ya, mau 5M mau 6M monggo itu boleh, silakan kembangkan sendiri. Intinya 3M itu pokok ya Pak ya. Gini, fakta menarik di lapangan Pak Ali. Jadi dulu saya pernah belajar PPI juga. Jadi dulu kalau mungkin Pak Ali juga tahu bagaimana kita menggerakkan teman-teman kita, menggerakkan para tenaga kesehatan, kemudian masyarakat terkait dengan 3M ini kita juga dulunya kesulitan. Tapi di masa pandemi itu kayak
kalau kita survei itu angkanya mungkin meroket ya. Iya. Kayak betul. cuci tangan ya, cuci tangan kalau kita survei mungkin angkanya di bawah 100. Kalau boleh dibilang sekarang angkanya jadi mungkin 350% ya. Bisa jadi. Cukup mudah cukup mudah kita mengarahkan masyarakat atau teman-teman kita untuk patuh pada melakukan cuci tangan itu. Okay. Tapi gini Pak Ali, yang perlu saya tanyakan atau mungkin Pak Ali nanti akan memberikan keterangan. Di masyarakat tuh cuci tangan kan pokoknya cuci tangan. Iya. Mereka nggak mau memperhatikan langkah-langkahnya yang benar ya. Yang benar ya. Betul, pokoknya cuci tangan pakai sabun atau cairan berbasis alkohol udah dianggap cuci tangan. Padahal step by stepnya itu belum dilakukan. Monggo Pak Ali mungkin bisa sampaikan ke sahabat sehat RSO dan masyarakat semuanya bagaimana sebenarnya melakukan 3M yang benar itu loh, terutama cuci tangan. Iya, sebenarnya tentang cuci tangan ini sudah lama untuk dikenalkan oleh ya karena masih pada tataran di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun begitu kebijakan Kemenkes sudah menyampaikan lewat jajaran yang dari Pak Dirjen P2P itu ya, sudah menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat luas untuk melakukan mencuci tangan dengan baik dan benar. Edukasi itu sebenarnya sudah secara luas disampaikan lewat media-media, namun itu ketika memang perlu dibantu oleh stakeholder yang ada di bawah, misalkan seperti di jaringan di dinas atau puskesmas, ya itu pasti akan penetrasi ke masyarakat akan kurang. Maka itu kita sebagai tenaga kesehatan ini sebenarnya punya andil di situ untuk punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada masyarakat di sekitar kita bagaimana melakukan mencuci tangan dengan baik dan benar itu. Jadi apalagi ini kita nih sebagai perawat ini, di samping kita itu juga sebagai pelayanan kesehatan di rumah sakit, di sekitar kita pun sebenarnya kita bisa punya andil untuk mengajarkan langkah-langkah mencuci tangan yang benar itu kepada tetangga kita, pada saudara-saudara kita. Itu sebenarnya sangat baik dan itu mestinya kita bisa andil itu. Kalau kita perawat bisa masuk itu mungkin dalam poin penilaian kredit poin ya Pak ya, mungkin biasa enggak? Iya, itu kalau kita iya kalau yang ini ya ke masyarakat sendiri kita kan harus menyampaikan dengan cukup mudah agar dia diterima dan diterapkan ya, baik dari kita sendiri pas di masyarakat kita kasih contoh ya. Kan itu ada 6 langkah ya untuk cuci tangan Pak Ali. Betul. Kira-kira 6 langkah itu kalau saya itu sebenarnya sudah ya semoga apa yang saya lakukan setiap hari itu sudah benar. Tapi mungkin ini karena ini dari ada ahlinya ya saya tanya ke ahlinya. Iya, intinya begini, kalau di rumah sakit ini khususnya di ortopedi, semua orang siapapun tanpa terkecuali itu wajib paham apa yang namanya 6 langkah melakukan mencuci tangan dengan baik dan benar. Ya, Pak Par pasti bisa, saya yakin bisa. Nah, untuk ke masyarakat maka harus kita kita harus edukasi lagi, kita bantu edukasi lah. Mungkin kalau barangkali mungkin pada kesempatan ini ada yang lupa mungkin toh baiklah nanti kita akan sampaikan lagi bagaimana langkah-langkah untuk melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan yang baik dan benar. Mungkin nanti bisa kita praktekkan atau bagaimana tuh Pak? Oh gitu langsung. Iya. Oke. Kita disut Pak. Oh iya, siap. Jangan lupa ya. Jangan salah loh ya. Jadi ini bukan dites ya ini ya. Apa saya tak off dulu? Oh enggak usah. Jadi begini aja. Jadi mencuci tangan itu ada step-stepnya atau langkah-langkahnya. Yang jelas namanya langkah itu nggak bisa dibolak-balik. Ada langkah pertama, kedua, 3, 4 hingga sampai 6. Mencuci tangan sendiri juga ada 2 macam tentunya. Ada yang menggunakan air sabun, air dan sabun, kemudian juga menggunakan alkohol. Itu langkahnya sama. Jadi mungkin bisa kita awali dulu. Kita yang paling mudah itu menggunakan alkohol 70% yang sering kita sebut dengan hand rub. Itu jadi pertama-tama kita
tuangkan dulu. Sini nggak ada alkohol ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita simulasi aja ya. Bahan. Jadi ketika kita tuangkan alkohol secukupnya, taruhlah bisa 3-5 mili begitu ya. Itu setelah ada di telapak tangan, langkah pertama adalah kita gosok-gosok dulu untuk membersihkan telapak tangan. Gerakannya adalah seperti ini. Ini ada kamera ya, berarti kan pakai kamera ini ya. Seperti ini. Gerakannya minimal 4 hitungan ya. Kalau ada yang suka menghitung, sebenarnya ini juga perlu dihitung Pak. Yang tujuan kita kan bersih. Cuman begini, mungkin coba saya sampaikan tadi, ada waktu yang target yang harus kita lalui ya, ada ketentuannya. Kalau menggunakan alcohol hand rub itu 20-30 detik. Jadi langkah yang tadi saya ulang lagi, yang pertama adalah ratakan dulu alkoholnya begini ya, agak cepat tentunya karena waktunya kan 20-30 detik itu sangat singkat, jadi agak cepat. Setelah telapak tangan barulah punggung tangan. Targetnya adalah membersihkan punggung tangan. Namun begitu ya, punggung ya ini. Walaupun begitu, kegiatan kita adalah setelah jari kita masukkan ke dalam ini, kemudian jangan lupa ibu jarinya mengusap area punggung tangan yang bagian luar. Ini harus ditekuk seperti ini. Mungkin dalam kamera gimana ya? Oh, nanti satu bagian ya. Begini. Gerakannya pun juga 2 arah ya, ke sana, ke depan dan ke belakang. Tangan yang satunya mungkin yang lebih luas adalah seperti ini. Nah, jangan sampai gerakannya hanya seperti ini. Kalau seperti saya pakai jam tangan harus dilepas dulu. Oh ya, harus. Aksesoris yang ada di pergelangan tangan harus dilepas, di jari harus dilepas dulu. Jadi nggak boleh tangannya kayak ini, kayak apa ya, kayak burung ya. Jadi harus ditekuk begini supaya semuanya rata. Ini yang kedua. Kemudian yang langkah ketiga, maaf saya betulkan dulu masker saya ya. Setelah kedua, langkah ketiga adalah targetnya membersihkan sela-sela jari dan telapak tangan. Maka ketika kegiatan ini banyak yang salah Pak ini melakukannya. Ada yang gerakannya seperti ini salah ya, ada yang begini juga ya kurang tepat. Jadi tetap telapak tangan itu tempelkan saja karena targetnya juga sela-sela jari, dan itu kalau nggak salah yang melakukan seperti juga belajarnya dari ahlinya loh Pak. Oh apa iya juga? Iya, jadi katanya dia juga seorang ahli. Oh iya, itu kita luruskan. Kita lihat di gambar saja nanti ya. Kalau ada, tapi kalau enggak yang bisa dibuka di Google. Jadi cukup begini. Karena itu dalam panduan itu gerakannya satu arah ya, kita dorong saja ke depan sana. Nah, ini yang untuk tangan kiri ya, telapak tangan kiri. Ketika telapak tangan yang sebelah kanan ya sama, kita mulai dari sini. Ya, jadi begini, bukan seperti ini. Itu yang kita terapkan di rumah sakit ortopedi, bukan yang begini, tapi yang begini saja ya. Iya. Jadi ini memang ada perbedaan di sini, ada yang cuma segini karena mereka memahaminya sela-sela jari. Ini juga sela-sela jari, cuma disuruhkan gini aja. Dilihat di gambar WHO atau Kemenkes Pak, gambarnya itu gerakannya kan ke arah luar sana, ke arah luar sana. Jadi kalau begini kan nggak cocok dengan gambarnya nanti lah, seperti itu. Yang kita sampaikan itu sahabat saja. RSO, kayaknya itu hidungnya Pak Ali itu kurang mancung, jadi maskernya melorot. Mungkin talinya kurang kenceng kali ya. Nah, oke, kita lanjutkan Pak. Ini langkah yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kita ini yang tadi ketiga. Yang keempat adalah membersihkan punggung jari. Jadi targetnya adalah punggung jari. Kalau namanya punggung jari kan ini. Ya berarti pergerakannya ya kita hanya seperti ini. Jari jemari saling kita kaitkan begini, kita lipat seperti ini. Setelah terkait seperti ini, kemudian kita dorong ke depan, tarik ke belakang. Nah, ini artinya kedua punggung jari sudah terkena oleh telapak tangan, sehingga cukup gerakannya tadi ke depan ke belakang, tidak perlu dibolak-balik seperti ini. Juga kadang sering kita melihat ibu jarinya digerakkan seperti ini, tidak perlu, karena yang dibersihkan hanya punggung jari ya. Cuman ini aja begini tok, selesai. Oke, setelah selesai barulah kelima adalah membersihkan ibu jari dengan cara memutar-mutar ibu jari ya. Mutar-mutar ibu jari dengan catatan nanti area sini antara ibu dan
telunjuk ini juga harus diusap dengan ibu jari yang tangan kita untuk memutar. Nah, teknisnya yang kadang kesulitan, kalau nggak diputar tangan kita dua-duanya, nggak kita gerakkan akan sulit. Yang ketemu hanya seperti ini salah ya, karena ini nggak terputar. Kadang diputar juga begini tanpa mengusap ibu jari. Nah, maka tekniknya adalah yang kita isap ini yang kita putar ibu jarinya kita gerakkan ke arah luar. Ini, kemudian tangan yang memutar kita gerakkan ke arah dalam, putar gitu. Otomatis semuanya akan terputar. Nah, dan gerakannya satu arah dari atas ke bawah, seolah-olah saya buka begini dari atas ke bawah. Tapi kalau cepat nggak kelihatan ini. Nah, seperti ini. Satunya sama. Itulah langkah yang kelima. Untuk berikutnya langkah yang keenam adalah membersihkan ujung-ujung jari. Maka bagaimana kalau kita memastikan supaya ujung-ujung jari ini bersih semua, maka gerakannya ya jangan menguncup penuh, yang sering-sering kita lihat menguncup kaku sehingga membersihkan nggak bersih. Maka kita buka sedikit begini atau meregang, tapi gerakan jari jemarinya adalah lentur luwes ya, jadi semuanya menempel pada telapak tangan sehingga semuanya bersih. Itu dengan harapan masih ada sisa cairan henap desinfektan di sini atau alkohol di situ. Kalau waktunya 20-30 saya kira masih ada, Pak. Tapi kalau kelamaan ya enggak, sudah terlalu kering, sudah menguap. Makanya gerakannya ya harus sesuai dengan standarnya tadi. Betul. Setelah ini selesai, tangan kita sudah bersih. Maka ketika bersih, nah ini harus kita jaga kebersihannya hingga kita melakukan apa? Mau merawat pasien, mau makan, mau minum, jangan menyentuh apapun sebelum tujuan kegiatan kita lakukan. Ya misalkan setelah cuci tangan kalau kita gatel garuk-garuk gitu ya nggak boleh ya. Nanti kalau udah terlanjur garuk-garuk gini ya wajib cuci tangan lagi, Pak. Jadi minta tolong temennya ya garukin dong. Oh, bisa sekali itu. Nah, iya. Langkahnya nggak boleh dibolak-balik karena setiap langkah itu sudah. Berapa kali dites itu ternyata butiran namanya